Oke, kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian gimana cara saya melatih pendengaran pada saat dulu belajar bahasa Jepang. Nah, 12 tahun yang lalu ketika mengikuti ujian JLPTN 1, saya pernah mendapatkan nilai Chokai atau listening 60/60, artinya 100. Semua soal benar semua. Waktu itu posisi saya masih mahasiswa dan masih belajar bahasa Jepang. Kalau sekarang saya mendapatkan nilai 100 itu ya wajar karena saya udah belajar belasan tahun. Nah, waktu itu gimana caranya saya bisa mendapatkan nilai 100? Padahal Chokai ini kan bisa dibilang cukup sulit untuk dilatih. Karena materi latihan untuk Chokai ini sangat terbatas. Kalau Mojigoi atau Bumpo kan lebih gampang. Kalian tinggal menghafal arti kosakata, huruf kanji, dan pola kalimat. Kalau sebelum ujian kalian bisa menghafal itu semua, maka kalian pasti bisa untuk memilih jawaban yang benar. Dan itu juga bisa dikebut semalam. Dalam sehari atau 2 hari, kalian fokus menghafal, hari H ujian, kalian bisa aja benar semua. Karena kosakata dan kanji itu masih ada di ingatan kalian. Tapi lain cerita kalau ingin melatih Chokai atau pendengaran, itu nggak bisa dilakukan dengan instan seperti kosakata maupun kanji. Karena telinga kalian harus terbiasa mendengar. Dan untuk membiasakan hal itu, banyak membutuhkan waktu. Nah, ada 2 hal yang menurut saya paling mempengaruhi kemampuan Chokai atau pendengaran saya. Yang pertama adalah karena dulu saya sering mendengarkan percakapan orang Jepang dengan menonton drama, film, atau acara TV Jepang. Awalnya saya sama sekali nggak melakukan hal itu, tapi setelah lulus N3, saya mulai merasa sedikit mengerti percakapan yang ada dalam drama atau film. Dan sampai lulus N1, dalam 2 atau 3 tahun, saya terus-terusan nonton drama dan film Jepang. 10 episode habis, ganti lagi dengan drama lainnya. Sampai ada lebih dari 1000 episode yang udah saya tonton waktu itu, untuk melatih kemampuan mendengar dan juga percakapan, atau kaiwa. Jadi sebenarnya dengan menonton film atau drama nggak cuma melatih pendengaran aja, karena saya juga mempelajari banyak sekali frase, ungkapan, atau istilah-istilah yang nggak diajarkan di kelas. Nah, tapi tujuan saya nonton drama ini bukan sekedar untuk mencari hiburan. Saya punya teman yang juga sering nonton drama, tapi bahasa Jepangnya segitu-gitu aja. Karena dia nggak niat ingin belajar, cuma cari hiburan. Kalau saya, karena memang niatnya untuk belajar, ketika menemukan hal-hal yang menarik perhatian saya, selalu saya catat. Nggak cuma kosakata, tapi juga kalimat-kalimat yang menurut saya penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari situlah saya bisa merasakan sendiri perkembangan bahasa Jepang saya. Yang awalnya mungkin hanya mampu menangkap 20% isi percakapan, lama-kelamaan jadi 50%, 70%, sampai hampir 100% saya bisa mengerti apa yang mereka bicarakan. Nah, kalau hanya belajar teori aja, biasanya kalian akan sulit untuk merasakan perkembangan bahasa Jepang kalian ini udah sampai mana. Karena hanya dengan lulus JLPTN 5, N4, N3, itu sebenarnya belum cukup untuk dijadikan tolak ukur kemampuan bahasa Jepang kalian. Jadi harus dipraktekkan secara langsung, mendengarkan orang Jepang ngomong. Disitulah nanti kalian baru bisa merasakan kemampuan bahasa Jepang kalian udah sampai mana. Dan satu lagi, selain kemampuan mendengar, dibutuhkan juga kemampuan untuk memahami isi percakapan. Karena kalau di dalam soal JLPT kan awalnya ada percakapan dulu, setelah semua percakapan selesai, baru dibacakan soalnya. Nah, kalau pemahaman kita kurang, biasanya kita akan bingung. Tadi dia bilang apa ya? Ini bukan masalah kekuatan ingatan, tapi lebih kepada pemahaman. Sejauh mana kita bisa memahami dan membayangkan isi percakapan tersebut. Nah, oleh karena itu, salah satu hal yang harus kalian lakukan kalau ingin Chokai atau pendengaran kalian bagus, yaitu belajar dengan nonton drama dan film Jepang.